Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sarif. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah PN1. Langsung saja, yang pertama yaitu kondisi Indonesia saat dijajah pemerintahan Belanda, di mana kondisi masyarakat Indonesia saat itu sangatlah menderita. Politik dan adu domba keji yang dilancarkan Belanda hingga memicu perseteruan antara raja-raja di daerah. Alhasil terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Tidak hanya itu, Gubernur Jenderal Diyandis juga memaksa masyarakat Indonesia untuk kerja paksa, membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Kerja paksa ini menimbulkan banyak korban jiwa. Masyarakat juga diperintahkan untuk mendirikan pabrik senjata dari Semarang sampai Surabaya sehingga membangun Pelabuhan Merdeka. Tak lama kemudian, Danells digantikan oleh Janssens yang akhirnya dikalahkan oleh Inggris. Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa dan menyiksa rakyat Indonesia. Gubernur Van den Bosch memerintahkan rakyat untuk menjalankan politik tanam paksa untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Politik tanam paksa membuat rakyat Indonesia menderita, sebab mereka harus menanam 1/5 tanah dengan peraturan Belanda dan membayar pajak serta ganti rugi tanaman. Pada tahun 1942, penjajahan Belanda di bumi Nusantara berakhir dan digantikan oleh penjajahan Jepang. Yang selanjutnya ke nomor 2 yaitu pengertian Komite Hijaz. Komite Hijaz adalah nama sebuah kepanitiaan kecil yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Panitia ini bertugas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz atau yang dikenal sekarang Saudi Arabia untuk menyampaikan beberapa permohonan. Sejak Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi menaklukkan Hijaz tahun 1924 sampai 1925, aliran Wahabi sangat dominan di tanah haram. Kelompok Islam lain dilarang mengajarkan mazhabnya. Bahkan tidak sedikit dari para ulama yang dibunuh. Saat itu terjadi eksodus besar-besaran para ulama dari seluruh dunia yang berkumpul di Haramain. Mereka pindahan atau pulang ke negara masing-masing, termasuk para santri Indonesia, dengan alasan untuk menjaga kemurnian agama dari kemusyrikan dan bid'ah. Berbagai tempat bersenjata, baik rumah Nabi Muhammad dan sahabat termasuk makam Nabi, hendak dibongkar. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat diprihatinkan. Kemudian mengirimkan utusan untuk menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut Komite Hijaz. Selanjutnya nomor 3 yaitu sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Para ulama pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah mendirikan jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Sebelumnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian, beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujah atau Kebangkitan Saudagar pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1914 didirikanlah kelompok diskusi Tahswirul Afkar atau Kawah
Chandra di Muka, pemikiran yang juga disebut Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Pada saat mendirikan NU, para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan. Serupa dengan nama kelompok sebelumnya, tersebutlah usulan nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Namun Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz kemudian mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Alasannya, konsekuensi penggunaan kata Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan yang telah dirangkai sejak berabad-abad lalu. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba, mengingat ulama aswaja memiliki sanad keilmuan dan perjuangan saat sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal ini yang kemudian membuat organisasi NU sebagai kelanjutan dari komunitas yang organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Adapun tokoh yang terlibat dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, yang pertama yaitu Kiai Haji Asy'ari berasal dari Tebu Ireng atau Jombang, Jawa Timur. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berasal dari Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Bisri Samsuri berasal dari Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Asnawi berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Kiai Haji Ridwan berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Kiai Haji Maksum berasal dari Lasem, Jawa Tengah. Kiai Haji Nahrawi berasal dari Malang, Jawa Tengah. Kiai Haji Ndoro Mutahaha atau menantu Kiai Haji Khalil berasal dari Bangkalan, Madura. Kiai Haji Abdul Hamid Fakih berasal dari Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Halim Lewi Muding berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Kiai Haji Ridwan Abdullah berasal dari Jawa Timur. Kiai Haji Mas Alwi berasal dari Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Ubaid dari Surabaya, Jawa Timur. Syekh Ahmad Naim Al-Misri berasal dari Mesir, dan adapun beberapa ulama yang lainnya juga hadir pada saat itu, tetapi tidak sempat tercatat namanya. Selanjutnya yaitu kita ke nomor 4. Jelaskan makna filosofi dari lambang Nahdlatul Ulama. Yang pertama, bola dunia menegaskan tempat tinggal manusia. Hal ini sesuai dengan surat At-Toha ayat 55. Yang kedua, tali tambang yang mengelilingi bola dunia memiliki makna ukhuwah atau tali persaudaraan. Hal ini diambil dari berdasarkan surat Ali Imran ayat 103. Yang selanjutnya, dalam bola dunia terdapat peta Indonesia di permukaannya. Hal itu melambangkan NU didirikan di Indonesia dan berjuang di tanah air ini. Dua simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Untayan tampar atau tali tambang yang berjumlah 99 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah atau Asmaul Husna. 5 bintang di atas bola dunia. Bintang yang berada di tengah berukuran besar dibanding 4 yang lainnya. Bintang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara yang 4 melambangkan sahabatnya yang mempunyai julukan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 bintang di bawah bola dunia melambangkan 4 imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna Wali Songo, yaitu 9 ulama penyebar Islam. Tulisan Nahdlatul Ulama dan huruf Arab melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut, Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Para Ulama. Nama latar memakai warna hijau yang merupakan lambang kesuburan. Tulisan memakai warna putih yang merupakan lambang kesucian. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu sumbangsih dari tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sumbangsih dan kiprah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangatlah penting bagi gerakan Islam di Nusantara dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi massa Islam yang didirikan pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama, membawa dampak dan memainkan peran sangat penting bagi corak Islam Nusantara dan kepentingan bangsa Indonesia. Di kalangan dunia pesantren dan para kiai, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dianugerahi gelar Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiranya gelar ini dipandang tidak berlebihan karena beliau adalah salah satu seorang inisiator berdirinya NU. Di samping itu, Kiai Haji Asy'ari juga dikenal sebagai seorang pemikir Islam dengan berbagai karya tulisnya, dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama terkemudian. Mengingat kiprah dan sumbangsih Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada bangsa dan negara Indonesia, sepak terjang dan jejak langkah berikut perjuangannya yang dituturkan dalam buku ini sangat layak diteladani. Yang selanjutnya, sumbangsih dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliaulah yang mendirikan organisasi Sarekat Islam atau SI cabang Mekah. Kemudian beliau mendirikan kelompok diskusi Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatul Tujah yang kesemuanya itu menjadi embrio berdirinya organisasi NU. Yang selanjutnya, sumbangsih dari Kiai Haji Khalil Bangkalan, yaitu beliau dikenal sebagai tokoh karismatik dan keramat yang mempunyai peran besar terhadap kehidupan umat manusia. Khatib Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Afifuddin Dimyati, menjelaskan hal ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu di bidang agama, pesantren, dan negara. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6, yaitu kondisi NU pada masa penjajahan Jepang. Jepang menancapkan tonggak-tonggak penjajahannya di Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda pada awalnya. Mereka menyebarkan janji-janji palsu. Di antara janji-janjinya adalah Nippon Cahaya Indonesia atau Nippon Pelindung Asia. Nippon Cahaya Asia, dengan janji-janjinya tersebut, bangsa rakyat Indonesia berharap bahwa Jepang akan menjadi salah satu sang penyelamat bagi negeri ini. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian. Penjajahan Jepang membuat rakyat Indonesia semakin tersiksa. Pada tahun 1943, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1943,
tentang pemberlakuan keadaan perang di seluruh wilayah Indonesia Jepang, membubarkan semua organisasi pergerakan nasional dan melarang seluruh aktivitasnya. Meskipun secara formal jaringan keorganisasian dibekukan, namun hubungan silaturahmi antara ulama tetap bisa dilakukan melalui berbagai perantara dan institusi sosial seperti pondok pesantren. Ketika Jepang mewajibkan bangsa Indonesia menghormati Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah timur dalam waktu tertentu, NU dengan tegas menolak karena hal itu merupakan perbuatan syirik. Hal ini menyebabkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mahfuz Siddiq dijebloskan ke dalam penjara. Untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan Jepang ini, NU melakukan pembenahan. Urusan NU internal diserahkan kepada Kiai Haji Nahrawi Thohir, sedangkan urusan eksternalnya diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah disertai jabatan ketua besar. Di samping itu disepakati beberapa program untuk memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama menyelamatkan akidah Islam dari Shintoisme, terutama ajaran Shinkerei yang dipaksa oleh Jepang. Yang kedua, menanggulangi krisis ekonomi sebagai akibat Perang Asia Timur Raya. Yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh komponen pergerakan nasional untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Jepang pun akhirnya menyadari kesalahannya. Ia berbelok haluan. Jepang itu condong untuk bekerja sama dengan para pemimpin Islam, baik para pemimpin tradisional maupun pemimpin nasionalis. Sebab Jepang menganggap bahwa kiai yang memimpin pondok pesantren yang merupakan pendidikan masyarakat pedesaan sehingga dapat dijadikan alat propaganda yang efektif. Pada bulan Oktober dibentuklah Federasi Umat Islam yang nama Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan jabatan ketua diserahkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun karena kesibukan beliau, tugas itu diserahkan kepada Kiai Haji Wahab Hasyim. Pada tahun 1944 dibentuklah Sumbu Kantor Urusan Agama untuk tingkat pusat dan Sumuka untuk tingkat daerah. Sumbu keluar dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kahar Muzakir. Jepang memberi pelatihan kepada para kiai dengan mengajarkan sejarah, kewarganegaraan, olahraga, senam, dan bahasa Jepang. Pada tahun yang sama Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim diizinkan untuk membuat laskar Hizbullah dan Sabilillah. Untuk memperkuat kekuatan militer, Jepang juga membentuk kekuatan sukarela yakni PETA. PETA diikuti oleh berbagai kalangan termasuk di dalamnya para kiai. Tujuan bangsa Indonesia masuk ke dalam PETA bukanlah untuk membantu Jepang dalam peperangan tersebut, melainkan guna untuk mengangankan pendapat politik yang besar. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Ueki Kasio menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Janji itu diberikan karena di beberapa peperangan Belanda, Jepang kalah melawan sekutu. Janji itu direspon positif oleh pemimpin Kongres Umat Islam Dunia, Syekh Muhammad Al-Husain dari Palestina, dengan mengirimkan surat kepada pemerintah Jepang melalui duta besar. Surat ini juga
ditebuskan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan cepat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyelenggarakan rapat khusus pada tanggal 12 Oktober 1944 yang menghasilkan resolusi ditujukan kepada pemerintah Jepang. Adapun resolusi itu berisi yang pertama mempersiapkan rakyat Indonesia agar mampu dan siap menerima kemerdekaan Indonesia dan agama Islam. Yang kedua, mengaktifkan kekuatan umat Islam Indonesia untuk memastikan terlaksananya kemenangan final dan mengatasi setiap rintangan dan serangan musuh yang mungkin berusaha menghalangi kemajuan kemerdekaan Indonesia dan agama Islam. Yang ketiga, bertempur dengan sekuat tenaga bersama Jepang Raya di jalan Allah untuk mengalahkan musuh. Menyebarkan seluruh resolusi ini kepada seluruh tentara Jepang dan segenap bangsa Indonesia. Meskipun pada zaman Jepang, NU mendapatkan posisi strategis, namun tetap tidak mengubah sikap kritisnya terhadap pemerintah. NU tetap berjuang mencapai Izul Islam wal Muslimin, dan Izul Islam wal Muslimin itu tidak dapat tercapai kecuali dengan kemerdekaan. Sebelum meraih kemerdekaan, umat Islam tidak akan merasa bebas dan leluasa untuk melaksanakan ajaran Islam. Berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Jepang. Baiklah, mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin terdapat banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.